Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim, amma ba'd. Ahiba'il kiram, saudara-saudariku muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang datang dengan rahmat, bulan yang datang penuh ampunan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk hamba-hambanya al-'itiq minan nar, pembebasan dari api neraka bagi hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya salah satu kewajiban yang tidak asing lagi bagi kita di bulan ini adalah kewajiban as-shaum atau berpuasa, yang merupakan salah satu rukun iman. Kita tidak bisa beribadah kecuali dengan ilmu. Manakala ibadah kita tanpa didasari dengan ilmu syariat yang datangnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya ulama mengatakan, Al-Imam Ibn Ruslan dalam Shaffatuz Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la tuqbal, tidak diterima. Bahkan orang yang beribadah tanpa ilmu, kelihatannya dia berbuat taat, tapi jangan-jangan sebaliknya dia bermaksiat. Karena at-talabbus bil ibadah al-batilah, beribadah dengan ibadah yang tidak sah atau batil, itu diharamkan oleh syariat dan mendapatkan dosa, na'udzubillah min dzalik. Karenanya merupakan hal yang sangat penting dan merupakan kewajiban bagi kita untuk mempelajari segala hal yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajari rukunnya, pelajari syarat-syaratnya, pelajari apa-apa yang menyebabkan hal tersebut batal, pelajari semua masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka itulah dinamakan talabul ilm, menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yakni menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa-apa yang Allah wajibkan atasnya, sehingga dia beribadah betul-betul atas dasar ilmu syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas fiqhus siyam, fikih hukum-hukum yang berkaitan dengan shaum. Kita mulai dari definisi. Ta'rifuhu as-siyam lughatan al-imsak 'ani syai' kalaman kana atau ta'aman. Nah, secara bahasa, secara etimologi, puasa itu artinya adalah al-imsak 'ani syai', menahan diri dari sesuatu. As-shaum dalam bahasa Arab artinya al-imsak 'ani syai', menahan diri dari sesuatu. Baik sesuatu tersebut berupa menahan diri dari makan, minum, atau kalam, berbicara. Seseorang yang menahan diri tidak mau berbicara, itu disebut dalam bahasa Arab as-siyam, al-imsak 'ani syai' mahma kan. Makanya di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam alaihissalam, inni nadzartu lirrahmani shauma. Sungguhnya aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala shaum, menahan diri. Menahan diri apa maksudnya di sini? Menahan diri dari kalam. Ai imsakan wa sukutan 'anil kalam, menahan diri dari kalam. Di situ digunakan kata-kata as-siyam karena siyam secara bahasa artinya adalah menahan diri. Nah, kemudian secara istilah syariat, secara terminologi syariat, siyam itu adalah imsakun 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams ma'an niyah. Imsakun, menahan diri, 'anil mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Dari kapan sampai kapan? Min tulu'il fajr ila ghurubi syams ma'an niyah. Dari semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, disertakan dengan niat berpuasa. Nah, itu adalah definisi dari puasa secara syariat. Sehingga kalau disebutkan shaum dalam konteks berbicara syariat,
dalam bahasa usul fikihnya haqiqah syar'iyyah. Kalau sudah konteksnya bicara tentang syariat, maka ketika disebut saum, maka yang dimaksud saum di sini bukan makna secara bahasa menahan diri dari segala sesuatu apapun itu. Tapi kalau disebutkan saum secara syariat, maka arti dari saum tersebut otomatis adalah imsak 'anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajar, dari terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyah, disertakan dengan niat. Nanti akan kita jelaskan satu persatu hal-hal yang bersifat detail, apa itu mufattirat, hal-hal yang membatalkan daripada puasa, kemudian bagaimana niat dalam puasa, masalah-masalah yang berkaitan dengan niat dalam puasa, insyaallah akan kita bahas secara rinci dan detail insyaallah. Nah, kemudian menurut kacamata sejarah, puasa ini disyariatkan di dalam Islam pada bulan Ramadan. Maksudnya puasa bulan Ramadan disyariatkan fi Sya'ban min as-sanah tsaniyah lil hijrah, di bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrah. Jadi sebelum itu, apalagi ketika masih di Mekah, belum ada kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan baru diwajibkan bagi umat Islam itu di bulan Sya'ban. Kewajibannya itu turun di bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrah untuk berpuasa di bulan Ramadan pada tahun tersebut. Nah, akan tetapi puasa Ramadan ini memang min khususiyat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau puasanya saja itu bukan hanya ada di umat Nabi Muhammad. Puasa Ramadan sekali lagi termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diwajibkan atas mereka puasa Ramadan. Tapi khusus umat Nabi Muhammad diwajibkan bagi mereka untuk puasa Ramadan. Tapi umat-umat sebelumnya mereka juga berpuasa. Puasa itu bukan baru dikenal di umat Nabi, puasa secara umum, bukan puasa Ramadan. Dari umat-umat sebelumnya sudah ada. Ma'ruf 'inda al-umam as-sabiqah wa 'inda ahli kitab. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Puasa yang diwajibkan atas umat-umat sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan puasa Ramadan, tapi mutlaqus shiyam, yaitu puasa, bukan puasa Ramadan. Syariat puasanya sudah ada, tapi khusus Ramadannya, puasa Ramadan itu adalah min khususiyati umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan anugerah Allah untuk umatnya baginda Nabi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka falyasumhu, maka dia wajib untuk berpuasa. Falyasumhu itu merupakan fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Amr, perintah, di dalam ilmu usul fiqh dijelaskan, maka mengandung arti wajib selama tidak ada qarinah sharifah an ma'nal wujub, selama tidak ada indikator-indikator qarinah lain yang mengalihkan dia dari makna wajib kepada makna lainnya. Maka di sini falyasumhu, firman Allah taala, hendaknya dia berpuasa. Muslim yang menyaksikan masuknya Ramadan hendaknya dia berpuasa. Maka perintah ini menjadi wajib karena al-asl fil amr annahu lil wujub. Dan tidak ada qarinah di sini yang mengalihkan kepada makna lain. Bahkan banyak dalil-dalil yang menguatkan ijma setelah ada Al-Quran dan Sunnah, ijma ulama muslimin dari zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, terus sampai saat ini ijma ulama muslimin bahwasanya puasa Ramadan merupakan sebuah kewajiban dan merupakan salah satu daripada rukun Islam. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan."
Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Kata Nabi SAW, Islam ini dibangun di atas 5 hal. Maksudnya pondasi daripada Islam, rukun daripada Islam, tiang-tiang daripada Islam. Apa saja 5 hal tersebut? Syahadat la ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Kemudian iqamus salam, menjadikan salat, itaiz zakah, membayar zakat, wa shaumi wal hajj wa shaumi Ramadan, menunaikan ibadah haji, dan yang terakhir adalah shaumi Ramadan menurut riwayat hadis yang ini, shaumi Ramadan. Naam. Karena puasa ini wajib dengan dalil Al-Quran Sunnah, begitu juga ijma'. Karenanya puasa Ramadan adalah sesuatu yang ma'lum minad-din bid-darurah, sesuatu yang sudah diketahui dalam agama, baik orang alim atau orang awam semuanya tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Berhubungan puasa Ramadan ini kewajibannya adalah minal qat'iyat allati hiya mimma ulima min ad-din bid-darurah, sesuatu yang betul-betul sudah diketahui dan disepakati dalam agama. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, tahu-tahu orang datang ngaku muslim tapi mengatakan puasa Ramadan itu nggak wajib, walaupun dia mendatangkan 1000 alasan, walaupun dia mendatangkan 1000 dalil. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka na'udzubillah min dalik, hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Maka bagaimana? Maka dia diperlakukan seperti orang yang murtad. Orang murtad itu hukumnya bagaimana? Yang pertama yustatab, dimintakan taubat. Kalau dimintakan taubat nggak mau juga, kalau mau alhamdulillah suruh syahadat lagi. Tapi kalau dia tidak mau, maka secara hukum Islam di dalam pemerintahan Islam qutila haddan, hukumnya dia dibunuh, hadnya orang yang murtad, sebagai hukuman daripada orang yang murtad. Nah, akan tetapi kalau dia meninggalkan puasa Ramadan bukan karena dia mengingkari kewajibannya, dia yakin puasa Ramadan itu wajib, cuman kenapa dia nggak puasa? Karena malas, atau karena nggak mau nahan haus dan lapar, atau karena dia ngelanggar aturan. Dia sadar, saya ini ngelanggar aturan, puasa Ramadan ini wajib, saya nggak puasa tanpa udzur ini, saya ngelanggar aturan, bukan karena saya nggak ngakuin kewajibannya. Maka yang seperti itu bagaimana? Nah, orang yang seperti itu dihukumi sebagai fasik. Dia nggak sampai kafir, nggak murtad, tapi fasik. Maka kalau orang yang seperti itu wajib kita ingatkan, wajib kita nasihati agar dia puasa, dan wajib bagi ulatul umur, bagi penguasa untuk menangkap, kata ulama, menangkap habsuhu wa man'uhu min at-ta'am wa syarab naharan liyahsul lahu shaum bidzalik wal usura. Bagi pemerintah wajib untuk menangkap orang yang dengan sengaja tidak puasa Ramadan menurut syariat, dan kalau di siang hari dia nggak mau puasa, tetap dia dicegah dari makan dan minuman selama siang hari, supaya surahnya tetap dapat surah puasa, gambaran-gambaran orang puasa, walaupun pada hakikatnya dia tidak berpuasa. Nah, ini adalah sekelumit prolog mukaddimah untuk kita masuk di dalam pembahasan yang berkaitan dengan fiqh siyam, fikih som. Sebetulnya masih banyak, ada hikmah-hikmah daripada puasa Ramadan, tapi saya tidak ingin bahas di sini terlalu panjang lebar. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama. Langsung saja kita ke inti-intinya yang ingin kita bahas. Yang pertama, syurut wujubus shaum, syarat wajibnya berpuasa. Puasa itu wajib untuk siapa sih? Nah, nggak semua orang wajib puasa. Orang-orang tertentu saja yang diwajibkan oleh syariat untuk berpuasa. Siapa saja yang diwajibkan puasa? Syurut wujubus shaum, syarat-syarat wajibnya puasa. Barang siapa yang terkumpul syarat-syarat ini, maka wajib bagi dia puasa. Barang siapa yang tidak terkumpul syarat-syarat ini pada dirinya, maka dia bukan termasuk orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama, syarat yang pertama adalah al-Islam. Islam. Puasa Ramadan diwajibkan untuk orang Islam. Nah, bahkan dia salah satu rukun daripada rukunnya Islam. Rubuhlah bangunan keislaman seseorang kalau dia meninggalkan puasa Ramadan. Rukun itu ibarat tiang-tiang dari sebuah bangunan. Bangunan kalau tiang-tiangnya dirubuhkan, apa yang terjadi? Bangunannya akan rubuh. Puasa Ramadan kalau ditinggalkan oleh seseorang, hancurlah agamanya.
Dia meninggalkan rukun Islam. Bahkan kalau dia mengingkari kewajibannya tadi dikatakan kafir, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka tidak wajib puasa Ramadan atas orang kafir. Orang kafir, baik kafir zimmi, kafir muahad, atau kafir harbi, tidak wajib bagi dia untuk puasa Ramadan. Bahkan ketika dia masuk Islam, dia tidak wajib untuk mengqadha puasa Ramadan yang pernah dia tinggalkan selama dia kafir. Ya, tidak ada kewajiban untuk itu. Beda halnya dengan murtad. Orang kalau awalnya muslim, kemudian tahu-tahu murtad, kemudian masuk Islam lagi. Nah, puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama masa dia murtad, ketika dia masuk Islam lagi, wajib untuk dia qadha hukumnya. Kenapa taghlidhan? Syariat memberatkan. Kenapa Allah udah kasih dia nikmat Islam kok murtad keluar dari Islam? Sekarang baru balik lagi, taghlidhan, diberatkan. Apa yang kau tinggalkan selama masa murtad, wajib bagimu untuk qadha lagi setelah dia masuk Islam. Nah, jadi syarat yang pertama yang wajib untuk puasa Ramadan, syaratnya adalah muslim. Orang non-muslim tidak wajib puasa Ramadan. Akan tetapi kalau kita belajar usul fiqh, dibahas al-kuffar mukhatabun bi furu'i syariah. Orang-orang di luar Islam, orang kafir, itu tetap mukhatabun bi furu'i syariah menurut pendapat yang paling kuat. Maksudnya apa? Mukhatabun bi furu'i syariah. Khitab, perintah dari Allah untuk semua, mencakup semua manusia sebetulnya. Hanya saja di dunia yang dituntut untuk melakukan puasa adalah muslim. Tapi nanti di akhirat, orang-orang kafir selain disiksa di neraka karena kekafirannya, mereka juga disiksa karena kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan yang mereka tinggalkan. Makanya di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, "Oma salakukum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin." Ditanya ada sekelompok orang kafir yang masuk neraka sakor namanya. Neraka sakor itu salah satu tingkatan di neraka. Mereka yang jawab apa? Lam nakum minal musallin. Yang bikin kami masuk neraka ini karena kami nggak sholat, masuk neraka sakor. Mereka nggak jawab karena kami kafir tidak masuk Islam, bukan. Memang kekafiran itu menyebabkan seorang masuk Islam, tapi secara spesifik dia disiksa di neraka sakor bukan karena tidak Islamnya dia penyebabnya, tapi karena sholat yang dia tinggalkan. Artinya apa? Meskipun dia kafir, secara hukum di dunia dia tidak wajib untuk melakukan sholat, bahkan tidak sah kalau dia sholat. Tapi di akhirat nanti dia tetap kena siksaan, kena konsekuensi dari sholat yang dia tinggalkan. Makanya dalam usul fikih ada bahasan al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Nah, itu yang pertama. Jadi syarat wajib puasa yang pertama adalah al-Islam. Kemudian syarat yang kedua, at-taklif. Nah, at-taklif. Apa artinya taklif? Maksudnya taklif di sini an yakunal muslim balighan aqilan. Baligh dan berakal. Beda halnya orang yang belum baligh. Orang yang belum baligh itu disebut ghair mukallaf. Secara hukum syariat, dia tidak wajib untuk berpuasa. Orang baligh tidak wajib untuk berpuasa. Akan tetapi meski demikian, anak-anak yang belum baligh, orang tuanya tetap punya kewajiban untuk memerintahkan dia berpuasa ketika dia sudah mampu. Misalkan udah berumur 8 tahun, 9 tahun. Nah, ketika dia sudah mampu, maka orang tuanya diwajibkan untuk memerintahkan dia untuk berpuasa. Nah, seperti halnya dalam sholat. Di hadis Nabi SAW mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah fi sab'in wadribuhum 'alaiha fi 'ashrin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika umur mereka 7 tahun. Anak itu belum wajib sholat. Andai kata anak itu meninggalkan sholat, nggak dosa itu anak. Dia belum mukallaf, belum kena kewajiban, belum baligh. Akan tetapi orang tuanya kena kewajiban untuk merintahkan dia sholat. Tujuannya apa? Supaya dia terbiasa kalau sudah baligh nanti. Jadi kalau orang tuanya nggak memerintahkan anaknya, orang tuanya yang dosa. Anaknya nggak dosa, orang tuanya yang dosa ketika tidak memerintahkan anaknya. Karena dia tidak mengajarkan anaknya untuk sholat sejak dini. Wadribuhum 'alaiha fi 'ashrin. Dan kalau udah umur 10 tahun mereka nggak sholat, maka pukullah.
Pukul di sini maksudnya bukan pukul sampai cedera, apalagi sampai tangan patah sampai darah-darah. La. Maksud di situ darab ta'dib, bukan darab ta'dib. Pukulan-pukulan yang mendidik, pukulan yang sekiranya tidak sampai mencederai, yang sekiranya tapi memberikan efek jera kepada anak tersebut sehingga dia berpikir untuk meninggalkan sholat. Nah, kalau sholat orang tua diperintahkan untuk memerintahkan anaknya, begitu juga puasa. Begitu juga puasa. Anak-anak yang mampu, orang tua diperintahkan untuk memerintahkan mereka untuk puasa. Ajarkan dari masih kecil. Kalau udah mampu, ajarkan untuk berpuasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan di sini, kalau sudah umur, perintahkan untuk mereka berpuasa. Makanya menarik di Indonesia, salah satu kebiasaan yang diajarkan oleh orang-orang tua, ada istilah puasa setengah hari buat anak kecil. Biasanya anak umur 6 tahun, 7 tahun, puasa setengah hari itu nggak sah. Tapi kalau untuk mendidik bagus. Kiranya anak yang belum kuat untuk puasa sehari, ya belajar setengah hari dulu tahun ini, tahun depan nanti puasa sehari. Dalam konteks mendidik bagus-bagus saja, boleh-boleh saja, walaupun puasanya tidak dianggap sah. Nah, salah satu syarat wajibnya puasa adalah harus baligh, taklif, aqil, baligh, orang yang baligh. Orang yang belum baligh maka dia tidak kena kewajiban puasa. Tapi tadi catatan yang saya berikan, orang tua tetap punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya agar berpuasa. Kemudian yang kedua, akil tadi, akil baligh. Mukallaf itu artinya akil baligh. Yang kedua, akil, berakal. Maka orang yang gila nggak wajib berpuasa. Kalau udah sadar dari gilanya bagaimana? Nggak wajib dia qadha, karena dia tidak kena kewajiban untuk berpuasa. Orang yang sedang koma, tidak sadar sama sekali, benar-benar sudah di luar ghaibubah, sudah di luar dari kesadarannya, apakah dia wajib untuk berpuasa? Nggak wajib berpuasa. Kalau nanti dia sadar, apakah wajib dia membayar atau mengqadha puasanya yang dia tinggalkan selama dia koma? Tidak wajib dia mengqadha, karena ketika dia koma itu, saat itu dia tidak kena taklif, tidak kena kewajiban untuk berpuasa, sehingga tidak ada bagi dia kewajiban untuk mengqadha daripada puasa yang ditinggalkan. Nah, adapun orang yang gila karena disengaja atau mabuk karena disengaja hilang akal, nanti kita akan bahas hukumnya pada babnya, nanti akan ada pembahasannya secara mendetail. Jadi itu syarat wajibnya puasa. Yang pertama Islam, non muslim tidak wajib. Yang kedua taklif atau mukallaf, yaitu akil baligh. Anak yang belum baligh tidak wajib, tapi orang tuanya wajib memerintahkan ketika anak itu tidak mampu. Begitu juga yang tidak berakal, nggak wajib. Dan kalau sewaktu-waktu dia sadar, puasa yang dia tinggalkan karena keadaan yang hilang akal itu tidak wajib untuk dia qadha, kecuali keadaan-keadaan tertentu seperti orang yang sengaja menyebabkan hilang akalnya sendiri. Nanti itu akan dibahas secara mendetail. Kemudian yang ketiga, syarat daripada syarat wajibnya berpuasa adalah al-khulu anil a'dar al-mani'a min as-shaum aw al-mubih lil-fitr. Tidak ada uzur-uzur yang menyebabkan tidak sahnya puasa atau uzur-uzur yang menyebabkan bolehnya seseorang untuk tidak puasa. Perhatikan baik-baik. Syarat yang ketiga, tidak adanya uzur yang mewajibkan yang menyebabkan seseorang tidak sah berpuasa atau uzur yang menyebabkan seseorang boleh untuk berbuka. Nah, kalau ada uzur-uzur ini, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi kalau uzur ini tidak ada, maka hukumnya tetap wajib berpuasa. Jadi yang pertama, tidak ada uzur yang menyebabkan seseorang tidak sah berpuasa. Yang kedua, uzur yang menyebabkan seseorang boleh berbuka. Apa saja uzur yang menyebabkan seseorang tidak sah untuk berpuasa? Al-a'dar al-mani'ah disebutnya. Yang pertama, at-talabbus bil haid aw nifas juz'an min ajza'in nahar. Naam. Datangnya haid atau nifas, orang yang haid atau nifas. Orang yang haid atau nifas di masa puasa, mulai terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh, sampai terbenam matahari, baik cuma sebentar nifasnya itu.
Pokoknya orang yang ngalamin haid atau nifas di waktu puasa, itu hukumnya dia tidak wajib berpuasa, bahkan tidak sah kalau dia sampai berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, al-ighma wal junun al-mutbiq. Ya, tadi ini masuk ke yang akal. Orang yang berakal, orang yang tidak berakal, atau orang yang pingsan seharian full dari sebelum masuknya waktu sampai waktu berbuka. Orang yang seperti ini maka dia tidak sah berpuasa. Nanti akan saya bahas secara mendetail hukum orang yang gila dan orang yang kehilangan akal karena mabuk atau orang yang pingsan. Nanti akan kita bahas secara mendetail. Nah, kemudian itu tadi a'dzar al-mani'ah. Kemudian al-a'dzar al-mubihah lil-iftar. Udzur-udzur yang menyebabkan seseorang boleh berbuka. Apa saja? Yang pertama, al-marad alladhi yusabbib li sahibihi dararan syadid aw alaman aw inzi'ajan syadidain. Sakit yang menyebabkan seseorang boleh berbuka. Sakit yang bagaimana? Nanti akan kita bahas secara detail. Ada babnya, siapa-siapa saja yang boleh meninggalkan puasa. Kemudian yang kedua, safar tawil, safar perjalanan jauh yang tidak kurang dari 83 km dengan syarat safarnya itu safar mubah, dan safarnya itu dimulai dari sebelum terbitnya fajar shadiq. Sebelum terbitnya fajar shadiq. Nanti akan kita bahas lagi secara mendetail. Nah, kemudian yang ketiga, al-ajiz 'anis shiyam. Tidak mampu berpuasa. Baik karena sudah tua atau karena sakit. Sakit yang memang sudah tidak diharapkan bisa sembuh, sakit orang yang memang sudah tua, sakit yang menuju ajal. Maka tidak wajib baginya som, tapi nanti dia wajib untuk bayar fidyah. Akan kita bahas insyaallah. Nah, jadi itu. Yang ketiga, syarat wajibnya puasa, tidak adanya udzur yang menyebabkan tidak sahnya puasa, al-mani'ah minas shaum, atau udzur yang menyebabkan seseorang boleh untuk fitir, boleh untuk berbuka. Nanti udzur-udzur ini akan kita bahas lagi secara mendetail pada babnya secara khusus insyaallah. Nah, jadi tiga ini. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka wajib hukumnya dia berpuasa. Tapi satu saja dari tiga syarat ini nggak terpenuhi, maka tidak wajib hukumnya untuk berpuasa. Kemudian syurutus sihhatis shaum, syarat sahnya berpuasa. Apa saja syarat sah? Kalau tadi syarat wajib, manakala ada syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak wajib puasa. Nah, sekarang akan kita bahas syurutus sihhah, syarat sah atau tidaknya puasa. Kalau syarat ini terpenuhi, maka sah puasanya. Kalau syarat ini nggak terpenuhi, maka tidak sah puasanya. Apa saja syarat-syarat sahnya berpuasa? Yang pertama, al-Islam. Nah, harus muslim. La yasih shaumul kafir. Nggak sah puasanya orang kafir. Andai kata ada orang kafir pengen puasa Ramadan ikut, sah atau tidak puasanya? Nggak sah. Karena syarat sahnya puasa harus muslim. Yang kedua, al-aql. Harus berakal. Orang yang nggak berakal dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan kami bahas, itu tidak sah puasanya. Nah, beda halnya dengan anak-anak. Anak-anak itu walaupun belum wajib tapi sah puasanya. Anak umur 8 tahun belum balik, belum wajib dia puasa. Tapi andai kata dia puasa dengan rukun-rukun yang terpenuhi, maka sah puasanya. Nah, yang ketiga, al-khulu minal a'dzar al-mani'ah, tidak ada udzur yang menyebabkan tidak sahnya puasa seseorang seperti haid dan nifas. Manakala orang haid atau nifas memaksakan diri berpuasa, maka dia berdosa karena dia melanggar syariat at-talabbus bil ibadah al-fasidah. Tidak boleh hukumnya. Ibadahnya orang haid dan nifas ya dengan tidak berpuasa. Nah, jadi ini rahmat dari Allah untuk kaum wanita. Ibadahnya kaum wanita yang haid dan nifas ya salah satunya dengan nurut kepada syariat untuk tidak berpuasa. Patuhnya dia kepada syariat untuk tidak berpuasa ketika haid dan nifas, maka itu sudah termasuk ibadah dia. Kenapa? Karena dia tunduk kepada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu syarat-syarat daripada sahnya berpuasa. 3 tadi, Islam, berakal, dan tidak ada udzur yang menyebabkan tidak sahnya puasa. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, ditambah dengan rukun-rukun puasa yang terpenuhi, maka sah puasanya. Tapi kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah puasanya. Nah, begitu juga tadi, syarat wajib ada 3. 3 syarat wajib itu terpenuhi, yaitu taklif,
akil balik, yang pertama, yang kedua Islam, harus muslim, dan yang ketiga tidak ada uzur yang menghalangi sahnya puasa atau yang membolehkan seseorang untuk tidak puasa. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka wajib baginya untuk berpuasa. Tapi satu saja ada syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Nah, ini saja yang saya sampaikan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu menuntut ilmu dan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.